eh, kena perkenalan singkat. Saya saat ini bekerja sebagai dosen dan juga praktisi di pelayanan kefarmasian. Saya kebetulan apoteker bagian klinis. Terus em, untuk background pendidikan, untuk apotekernya sendiri, saya lulusan dari Universitas Indonesia, UI Angkatan 93. Ya, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang lagi persiapan nih masuk apoteker UI, nanti boleh kalau misalnya ada sesuatu yang pengen didiskusikan, boleh ya, boleh chat saya, boleh chat admin kita, nanti biasanya admin teruskan ke kita, kakak-kakak tutor, seperti itu. Oke. Untuk topik free class kita farmakokinetik pada malam hari ini, teman-teman, em, timelinenya, kita bakalan teori terlebih dahulu sama seperti di kelas. Tapi di sini kita fokus lebih membahas terkait laju infus atau kecepatan infus, terus waktu paru yang berhubungan dengan clearance ya, clearance obat. Seperti itu. Oke. Nah, kita mulai saja ya, karena sudah waktunya. Oke, sudah waktunya. Nah, saya izin off kamera ya, karena saya menggunakan satu device. Untuk teman-teman yang mungkin juga touchscreen dan langsung join ke Zoom ini tuh sama-sama screen teman-teman. Jadi coretan kamu nanti bisa muncul tuh di layar saya. Seperti ini udah ada checklistan ya. Nah, ini nih nanti muncul nih teman-teman. Mungkin bawa dua device ya, biar nanti nggak masuk em, di Word-nya saya, di ini PPT-nya saya. Seperti itu ya. Saya izin off kamera. Oke, kita masuk ya. Di topik pertama laju infus. Yang namanya laju itu adalah kecepatan, teman-teman. Oke, kecepatan infus. Jadi, kalau di soal-soal farmakokinetika, untuk kita menghitung kecepatan infus, nanti di soal ada keterangan tuh, misalnya muncul clue-clue seperti CSS. CSS itu adalah konsentrasi steady state. Concentration steady state. Oke. Jadi konsentrasi steady state kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kadar tunak. Atau kalau di soal sering dimunculkan kadar efektif yang diinginkan gitu. Jadi kita harus tahu nih simbol-simbol. Kalau farmakokinetik itu dasarnya adalah perhitungan matematika. Lalu kita harus paham simbol-simbol dari rumus-rumus. Jadi memang kita harus tahu rumus juga, teman-teman. Itu untuk triknya. Oke, triknya kita harus tahu rumus. Di sini kan soal-soal perhitungan farmakokinetik, tips anti salah. Berarti anti salah itu harus tahu rumus, ya. Nah, jadi setelah tahu rumus, kita harus tahu nih pengertiannya, CSS. CSS itu adalah concentration steady state atau kadar tunak. Kalau di soal, seringkali clue-nya itu adalah, ini kenapa macet-macet ya? Clue-nya adalah kadar efektif yang diinginkan. Seperti itu, yang diinginkan, yang dicapai. Nah, itu adalah CSS. Oke. Lalu VD. VD itu adalah volume distribusi. Oke. Nah, kalau volume distribusi, nanti clue-nya bagaimana di soal? Ada yang langsung dibilang, ya, misal, volume distribusi pasien, gitu ya, adalah misalnya 20 liter. Ada yang seperti ini, langsung to the point. Ada yang tidak, teman-teman. Ada yang dibilang seperti ini. Volume distribusi adalah misal 0,1 liter per kilo, misalnya. Seperti itu.
Kalau seperti ini wajib ya, kalikan ke berat badan pasien. Kali misal diketahui tuh berat badan pasien 80 kilo misalnya. Nah, jadi harus kita kalikan. Bukan 0,1 per liter ini, tapi harus kita kalikan ke berat badan pasien. Ya, jadi bentuk-bentuk volume distribusi itu ada beberapa. Ada yang langsung to the point, ada yang langsung kita harus hitung dulu, dikalikan dulu dengan berat badannya. Oke, jadi kalau seperti ini, kita coret kilonya. Kalau saya, teman-teman, 0,1 kali 80 itu bisa nggak pakai kalkulator. Caranya bagaimana? Coret angka 0, di depan angka 1, terus coret angka 0 di belakang angka 8. Tinggallah 8. Seperti itu. Masih ingat ya dulu ya, kalau kita matematika, misal 0,1 dikali 10, 100 misal. Berarti gini teman-teman, coret nolnya 1, coret nolnya 1 ini 10. Gitu. Jadi kalau 0,01 dikali 100, cara saya ya ini, jadi di sini ada nolnya 2, ini bisa dicoret teman-teman. 02, 0, yang 2 di depan angka ini, angka 1, itu bisa dicoret dengan 0 yang di belakang angka 1. Jadi 1 kali 1, 1. Gitu. Jadi kalau misal 0,01 dikali 1000 misalnya, berarti ini ada 1, 2, coret nolnya. 1, 2, coret nolnya. 10 kali 1, 10. Gitu. Jadi waktunya lebih cepat juga. Nah, ini kan konsep matematika ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya yang ketiga, volume distribusi itu sering ditulis misal dalam bentuk persen gitu. Misal 80% dari berat badan. Nah, ini pun harus kita kalikan berat badan. Misal berat badan pasien kita buat sebesar 80 kilo. Berarti berapa teman-teman volume distribusinya? Boleh ditulis di kolom chat volume distribusinya berapa? Kalau 80 kilo berat badan pasiennya. Oke, nah lah 64. Oke, 64. Oke, 64 liter. Ya, benar ya, bukan kilo. Oke, karena kalau volume, volume itu pasti satuannya liter, mili, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita tinggal kaliin nih. Ini kan 80 per 100 dikali 80 ya. Satu, 2, di sini nolnya bisa dicoret. Tinggal 8 kali 8. 64 kilo. Seperti itu. Oke. Lalu di sini ada kecepatan eliminasi. Sebenarnya kalau kecepatan eliminasi nanti kita bahas di setelah ini ya. Di waktu paruh. Oke, biar nanti lebih detail. Kecepatan eliminasi karena dia berhubungan dengan waktu paruh yang rumusnya 0,693 dibagi T setengah. Oke. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang kedua, jadi teman-teman, volume distribusi jika dikalikan kecepatan eliminasi itu adalah clearance. Ya, clearance obat. Jadi beda dengan clearance kreatinin. Oke. Jadi kalau nanti di soal ada clearance, ada kadar tunak atau kadar efektif yang diinginkan, diminta menghitung kecepatan infus, tinggal langsung kita kalikan. CSS dikali clearance. Seperti itu. Baru yang ketiga. Yang ketiga adalah DM. DM itu adalah dosis muatan atau loading dose. Ya, loading dose. Jadi loading dose itu adalah dosis itu kan ukuran ya, teman-teman ya. Jadi ukuran untuk mencapai kadar untuk mencapai dengan cepat gitu ya kadar yang efektif gitu. Jadi kalau loading dose itu biasanya dia dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah kayak gini. Oke. Nah, lalu kalau misalnya di soal ada dosis muatan, ada kecepatan eliminasi, lalu diminta menghitung laju infus. Nah, kita langsung kalikan dosis muatan dikali kecepatan eliminasi. Jadi teman-teman sekarang udah tahu kalau teman-teman ketemu soal, diminta menghitung dosis muatan,
Taruh di sini dulu deh. Diminta menghitung dosis muatan. Rumusnya dari mana? Rumusnya dari sini, teman-teman. CSS dikali volume distribusi. Itu adalah rumus dosis muatan. Seperti itu. Jadi kalau CSS dikali volume distribusi, itu mencari dosis muatan atau loading dose. Kalau mencari clearance, berarti volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Seperti itu. Oke, jadi harus tahu rumus, terus hitungan matematikanya juga. Ingat-ingat dulu yang dasar-dasar, teman-teman. Itu akan memudahkan kita. Perkalian itu harus tahu. Seperti itu. Pembagian, ya. Oke, silahkan dicatat dulu sebelum kita masuk ke latihan soal. Center. Naik, 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 korupsi. Untuk mencari clearance setelah ini. Nanti dia saya satukan sama waktu paruh ya di situ nanti. Kalau untuk mau cari clearance, CL, berarti ini volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Clearance ini nanti ada panggung khususnya ya, saya jelasin. Tapi ini saya tulis. Mhm. Oke. Oke, kalau oke kita lanjut ya ke latihan soal. Di sini teman-teman, berapakah kecepatan infus miligram per jam yang dibutuhkan untuk mencapai kadar efektif? Berarti jangan terkecoh, ih mencapai kadar efektif, ini kan CSS. Tapi pertanyaannya berapakah kecepatan infus yang simbolnya R? Miligram per jam. Ini yang ditanya. Nah, selanjutnya kita cari di soal. Jadi teman-teman, trik berikutnya adalah selalu baca dulu pertanyaannya. Jadi kalau kalian ngerjain soal dulu ini ya, baca dulu pertanyaannya. Jadi kita langsung tahu, oh mencari lihat langsung angka-angkanya. Itu menggambarkan apa gitu. Di sini ada angka 0,350. Ini adalah kadar efektif katanya. Berarti kadar efektif itu apa teman-teman simbolnya? CSS atau dosis muatan? Boleh ditulis di kolom chat. Kadar efektif. Berarti ini siapa? CSS atau dosis muatan? Good. CSS. Ya, itu ya. Terus di sini ada clearance. Sorry ya, ini adalah clearance. Clearance-nya adalah 30. Oke, berarti ini adalah si CL. X. Ini adalah si CL. Berarti kita tinggal masukin ya, R sama dengan CSS dikali clearance. Gitu. CSS-nya berapa? 0,350 mikrogram per mili dikali 30 liter per jam. Oke, oke, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa loh nggak pakai kalkulator cara mengalikannya. Oke, jadi 3 dikali 3 itu kan 9 ya. 9 itu mendekati angka berapa teman-teman? Ini kan ada 0,3, ini kan 0,3 dikali 30, ya kan? Jadi kita bisa kalikan dengan cepat sebenarnya. Nolnya dicoret, di sini dicoret, koma yang di sini pindah ke sini. 3,50. Oke, dikali 3 liter per jam. Nah, jadi 3,5 dikali 3. 3 kali 3 itu kan 9. Di sini ada lebih nih, 5. Berarti paling mendekati berapa? Paling mendekati adalah angka 10. Kayaknya jawabannya adalah B. Gitu. Tanpa kalian pakai kalkulator pun, kalian bisa langsung jawab 10,5. Jadi kalau farmakokinetik itu, teman-teman di opsi itu sering sekali membantu kita.
Gitu, di sini kan tadi topiknya tanpa salah ngitung, cepat dan tanpa salah ngitung, ya kan? Jadi caranya saya ulangin ya, sekali lagi ya. Kita harus tahu rumus, lalu kita kalikan di sini. Di sini 0,350 dikali 30 tanpa kalkulator bisa. Kenapa? Kita langsung kalikan aja teman-teman. 3 kali 3 itu kan 9 ya. Nah, dari opsi A sampai E, yang mendekati, yang dekat di antara angka 9 siapa yang paling dekat? 10,5 B gitu. Atau langsung coret nolnya. Di sini coret, di sini coret, komanya pindah tempat jadi di sini. 3,5 kali 3 ya. 3 kali 3 kan tetap 9 ya, teman-teman ya. 0,5 kali 3 1,5. Makanya dia 10,5 gitu. Jadi kalikan aja dulu angkanya. Yang mendekati itu pasti jawabannya. Jadi kalau mengkalikan koma-koma itu teman-teman cari di opsi yang paling mendekati setelah kita kalikan. Kayak gitu. Oke, ini udah banyak yang jawab B ya. Benar ya. Seperti itu caranya kalau mau mengali-ngali yang cepat kalau farmakokinetik. Oke, aman ya untuk soal ini. Kak, tapi kan di situ mikro gitu ya. Mikro, di sini mili, di sini liter, di sini jam, apa itu nggak berpengaruh? Nah, jadi teman-teman kenapa bisa saya sarankan kalikan angka? Karena di sini waktunya tetap jam. Jadi nggak ada yang dibagi, hanya dikali aja semuanya gitu. Oke, itulah kenapa dikali pun dia bakalan tetap sama angkanya. Coba ya kita bongkar ya, mikrogram per mili dikali L. Berarti kan mikrogram per mili dikali L ini kan liter. Liter itu kan 1 liter sama dengan 1.000 mili. Nah, jadi ini 30.000 mili, ya kan, per jam. Terus ini 0,350. Nah, ini dicoret. Oke. Ingat ya, teman-teman ya, 1 miligram sama dengan 1.000 mikrogram. Mu ini mikro ya, bisa mcg, ini mikrogram. Jadi, kalau kita mau ubah mikrogram ke miligram, artinya apa? Kita bagi 1.000 gitu ya. Jadi, 1 mikrogram itu 1/1000 miligram. Misal nih, ada 5 mikrogram. Kita ubah ke miligram, 5 5 mikrogram ini kita bagi 1.000 dulu. Di 0,005. Nah, di sini satuannya diminta apa? Miligram ya. Artinya, mikrogram ke miligram akan kita bagi 1.000, ya kan? Bagi 1.000. Kita langsung bisa coret nol di sini, 1, 2, 3 gitu. Untuk mengubah mikrogram ke miligram ini kan dibagi 1.000. Jadi kita bisa langsung coret di sini yang 3. Sama kan 30 dikali 0,350 jadinya 10,5 gitu. Jadi aman biarpun langsung kita kalikan. Kenapa? Karena satuan waktunya tetap jam. Seperti itu. Kecuali tadi ke menit. Kalau ke menit kan mau nggak mau kita harus bagikan lagi angkanya ini 10,5 dibagi 60 kan. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Kayak gitu untuk cara-cara cepatnya ya kalau ngitung-ngitung. Jadi memang basic matematikanya juga harus kita kuat-kuatin gitu ya. Kita review-review dulu pelajaran kita waktu masih sekolah dasar gitu. Kali-kali nggak boleh kita lupakan. Oke. Biasanya kalau kali-kali tambah-tambah kita jago teman-teman. Apalagi kalau duit ya. Kalau kurang-kurang tuh sama bagi-bagi. Gak bingung. Oke. Jadi di sini teman-teman kita bikin promo dulu ya. Nah, kita lagi ada buka kelas Mei. Jadi kelas Mei itu harganya ada di 179.029, salah. 12 kali pertemuan, 12 kali pertemuan. Jadi nanti ada 3 kali tryout,
sebenarnya ada 5 kali tryout, tapi yang dibahas di kelas hanya 3 gitu ya, yang live. Jadi totalnya sebenarnya ada 5 tryout. Terus 12 kali pertemuan live. Kalau misalnya nggak hadir, kita ada rekaman pastinya. Lalu untuk pengerjakan pretest, lalu kuis, itu ada menggunakan LMS ya, sistem komputer. Jadi udah ada waktunya seperti itu. Dan teman-teman bisa kerjakan berulang-ulang kali. Lalu ada modul, pretest, dan kuis setiap pertemuan. Jadi kita durasi kelasnya tuh kurang lebih 1 bulan ya, karena banyak sekali topik yang kita bahas, 86 topik, bahkan soal wawancara, lalu ada OSCE. OSCE ini penting banget ya teman-teman, biarpun di tempat aku mau tes nggak ada tuh Kak OSCE-nya, atau tes ujian kefarmasiannya. Nah, minimal itu menjadi bekal kamu nantinya ketika kamu mengikuti perkuliahan apoteker ya. Jadi kalau kita mau lulus apoteker, teman-teman ada 2 ujiannya. CBT, Computer Based Test, yang ujian pilihan ganda seperti tadi, soalnya ada juga ujian prakteknya seperti itu. Jadi teman-teman udah dapat gambaran nantinya. Lalu ada TO, TPA, dan psikotes, 100 soal plus pembahasan. Tapi kemarin banyak bonusnya ya di April, kalau nggak salah tuh hampir 300-an soal seperti itu. Oke, kalau teman-teman mau join, boleh banget ya klik link di IG. Nah, lalu kalau teman-teman, dan saya sangat sarankan teman-teman boleh nih sambil beli bukunya. Jadi latihan perbanyak soalnya makin banyak gitu ya. Jadi kita belajarnya konsep dulu, paham, baru latihan soal. Karena metode belajar seperti ini itu bekerja di kita, teman-teman, dan juga teman-teman yang lain yang pernah mengikuti kelasnya Pejuang Apoteker. Oke, lalu jadi kita ada edisi revisi edisi 1. Kalau edisi 1 ini dia full soal-soal ini ya, soal-soal computer based test. Jadi pilihan ganda dan jawabannya. Terus ada rangkuman-rangkuman obat juga. Nah, kalau misalnya yang edisi kedua, itu ada wawancara, ada OC dan TPA. Itu bedanya. Oke, ini untuk daftar-daftar topiknya ya, teman-teman ya. Cukup lengkap di Clinical Pharmacy Science ada 27 topik, Pharmaceutical Science ada 21 topik. Jadi setiap nanti kelas live kita selipkan tuh soal wawancaranya yang kefarmasian gitu. Lalu Social Behavior Administration ada 20 topik, Biologi Farmasi. Biologi farmasi itu di dalamnya mikrobiologi dan bahan alam ya. Itu ada sekitar 11 topik, lalu kimia farmasi ada sekitar 7 topik, seperti itu. Ya, silahkan ya join jika berminat untuk kelas Mei, masih ada kota. Oke, sama saya klik yang sana. Ini daftar materinya ya, teman-teman ya. Jadi kita setiap topik nanti, tapi paling di farmakoterapi, yang kita ada mind mappingnya seperti ini. Jadi ada rangkuman-rangkuman. Jadi teman-teman langsung to the point tuh. Misal sakit hipertensi pada ibu hamil, kita singkatnya Melani ya, metildopa, labetalol, dan nifedipin kayak gitu. Jadi ada cara-cara mengingat-ingat obatnya juga, ada mind mappingnya juga, seperti itu. Yang pastinya membantu memudahkan teman-teman lebih paham lagi konsep soal-soal kefarmasian. Nah, ini untuk jadwal kelas kita ya. Untuk jadwal kelas kita di bulan Mei, kita startnya dari tanggal 13 dan selesainya di tanggal 4 bulan Juni. Lebih bagus buku edisi 2 atau yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu soal-soal kefarmasiannya itu lebih banyak, teman-teman. Ada sekitar mungkin 400-an. Nah, kalau edisi 2 karena di dalamnya itu udah ada TPA, wawancara, terus ada OSCE juga. Jadi soal-soal kefarmasian itu kalau nggak salah sekitar 200-an lebih gitu. Jadi kalau saran saya, teman-teman boleh punya keduanya, jadi lebih lengkap lagi gitu ya. Gambaran soal pertanyaan wawancara ada, OSCE ada, TPA-nya juga ada, seperti itu. Kalau edisi 2 itu, lupa lagi saya harganya, 80.000 gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, sekitar segitu ya teman-teman ya.
Oh iya iya di Bandung. Oke, seperti itu. Nanti kalau mau ditanya-tanya lagi boleh. Ah, thank you. Sudah ada yang join classmate dan beli bukunya. Semoga bukunya bermanfaat ya. Rajin-rajin dibahas. Oke, kita masuk ke topik berikutnya. Nah, ini dia waktu paruh ya. Nah, jadi waktu paruh sebelum ke sini, ini ada triknya juga. Sebentar. Jadi waktu paruh itu apa sih, teman-teman? Kita bahas sedikit ya konsepnya. Jadi waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan sehingga konsentrasi obat itu menjadi setengahnya, tinggal setengahnya. Makanya waktu paruh. Paruh itu kan separuh gitu. Pas saya memahaminya gitu. Paruh berarti separuh. Separuh itu kan setengah gitu. Jadi waktu yang diperlukan obat menjadi setengahnya. Menjadi setengahnya itu apa? Dosisnya, kadarnya, bukan dosis, sorry. Kadarnya di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi waktu yang diperlukan obat, di mana kadarnya menjadi setengah dari kadar awal. Gitu. Ini contoh ya, teman-teman ya. Contoh, misal, ada di sini satu misalnya. Jadi pada nol waktu, ini kan ke setengah nih. Nol waktu, nol jam, sorry nol waktu lagi. Nol jam, masuk obat di dalam tubuh kita satu. Kemudian di sini waktu paruhnya adalah 8 jam. Jadi 8 jam kemudian yang tadinya satu menjadi setengahnya. Berarti satu dibagi setengah, dibagi dua. Gitu. Jadi kan setengah, lima, setengahnya berapa? 2,5 gitu kan. Berarti kan 5 dibagi dua. Jadi satu dibagi dua, 0,5. Terus 8 jam kemudian lagi. Kan dia waktu paruhnya 8 jam. Ini contoh ya. 8 jam. Berarti 8 tambah 8, 16 jam. Berarti di waktu ke 16 jam, berapa sisa obatnya? Setengah dari 0,5 gitu. 0,125. Kemudian 8 jam kemudian, naik lagi 16 tambah 8, 24 jam gitu ya. Berarti ke waktu ke waktu ke 24 jam, berapa obat yang tinggal di dalam tubuh? Setengah dari 0,125. 0,0625. Begitu seterusnya. 8 jam kemudian lagi, 32 ya. Berarti ya 32. Berarti berapa teman-teman sisa obatnya di dalam tubuh? Boleh tulis di kolom chat. Berapa sisa obatnya dalam tubuh? 0,0312. 0, ada. Oke, thank you. 0,03125. Nah, gitu teman-teman. Jadi, kalau misalnya di soal, saya pernah tuh ketemu soal terkait waktu paruh ini. Pada waktu keberapakah, jadi teman-teman udah tahu nih, gitu ya. Misal diketahui kadar obat di dalam tubuh gitu ya, sekian. Pada waktu berapakah kadarnya menjadi misal 0,125. Berarti teman-teman udah tahu pada waktu ke 16 misalnya gitu. Ya, jadi setengahnya, 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 setengahnya. Tapi waktunya bukan tambah-tambah dua, tapi tambah-tambah berapa lama waktu paruhnya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita masuk ke sini, teman-teman. Jadi, teman-teman, di soal kalau kami perhatikan, nah, jadi teman-teman gini, teman-teman bisa ingat ini, teman-teman bisa tempel di dinding kalian, di note kalian, kalau waktu paruhnya 3 jam, maka kecepatan eliminasinya adalah 0,231. Kalau kecepatannya 5 jam, eh, sorry, kalau waktu paruhnya 5 jam, kecepatan eliminasinya adalah 0,14. Kalau waktu paruhnya 6 jam, kecepatan eliminasinya 0,12. Kalau 8 jam, kecepatan eliminasinya 0,09. Ini tuh perlu teman-teman ingat karena
biasanya soal-soal itu waktu paruhnya itu kalau tidak 3, 5, 6, 8. Seperti itu polanya. Oke. Nah, jadi teman-teman, rumus untuk mencari waktu paruh itu adalah, ini sudah ketetapan ya. Jadi dianggap semuanya, semuanya waktu paruh itu cara menghitungnya 0,693 dibagi kecepatan eliminasi. KL itu adalah kecepatan eliminasi. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk misalnya cepat jawab soal, teman-teman harus ingat ini. Jadi kalau waktu paruhnya 3 jam, oh pasti kecepatan eliminasinya 0,231. Ya, begitu seterusnya. Jadi ingat rumusnya, ingat tabel ini, lalu ingat ini ada clearance total dia berhubungan nih biasanya yang tadi ditanya. Clearance total itu teman-teman gini, teman-teman bayangkan tubuh kita sedang minum obat. Nah, clearance total itu adalah pengeluaran obat tersebut oleh tubuh kita gitu. Berbeda dengan clearance kreatinin. Jadi, misalnya nih kalian lagi ujian kan, hitunglah clearance total. Terus ada clearance kreatinin. Loh, apa bedanya gitu ya? Kalian cari misalnya waktu clearance kreatinin, misalnya teman-teman cari nih volume distribusinya atau kecepatan eliminasinya. Nah, kok nggak ada gitu ya? Karena itu berbeda, teman-teman. Ya, jadi kalau clearance kreatinin ini tuh fungsinya menggambarkan kondisi ginjal. Ini kenapa ya di kolom chat ya? Orde satu ya. Jadi soal gini, kalau di soal-soal pilihan ganda itu jarang sekali orde satu, orde 0, 1, 2 kompartemen terbuka tertutup. Bukan jarang, tidak pernah bahkan. Kecuali kalau kita belajar di kelas. Kita kan dulu belajar farmakokinetika 1 semester ya. Bahkan waktu saya S2 pun belajar lagi kami farmakokinetika gitu. Jadi apa yang kami sampaikan di kelas sudah kami sesuaikan dengan bagaimana pola soal. Gitu ya. Konsep materinya tetap sama, cuman kita memilih-milih nih mana yang menjadi fokus kita. Gitu kan teman-teman, karena targetnya mempersiapkan teman-teman lulus ujian masuk apoteker. Jadi kita tidak bahas tuh secara detail kompartemen terbuka, tertutup, orde 0, 1, 2, 3, tidak gitu ya. Kita sesuaikan. Karena soal-soal farmakokinetika ini juga proporsinya biasanya 2, 1, atau 3 soal seperti itu. Jadi soal masuk apoteker, farmakokinetik dengan soal kita dulu kuliah di bangku kuliah, pengembangannya itu berbeda. Jadi kalau soal-soal masuk apoteker ini dia lebih ke apa ya, lebih ke aplikatif seperti itu. Terus dia tidak begitu kompleks. Ya, seperti dulu kita belajar di kelas. Ya, itu untuk jawaban pertanyaan dari Vijay. Nah, ini tadi yang saya mau bahas ke ke ini ya, kepotong. Oke, gini. Kalau clearance kreatinin itu menggambarkan kondisi ginjal, ya, yang rumusnya teman-teman pasti tahu, ya. Clearance kreatinin, kalau bahasa Inggrisnya ada juga namanya GPR. GPR itu glomerulus filtrate rate. Jadi jangan bingung lagi kalau misalnya di soal hitunglah GPR pasien. Itu teman-teman berarti menghitung clearance kreatinin. Berarti di soal nanti pasti ada dan wajib ada yang namanya kadar serum kreatinin, SCR. Gitu. Kenapa? Karena memang kita akan menghitung ya bagaimana nih proporsi kreatinin di dalam tubuh di aliran darah. Kan seharusnya kreatin itu kan disaring oleh ginjal, terus udah disaring oleh ginjal dikeluarkan melalui urin ya. Karena itu adalah senyawa senyawa em, hasil proses metabolisme yang di dalam tubuh gitu harus dikeluarkan sebenarnya. Cuman ketika dia ada di dalam darah berarti
organ ginjal bermasalah gitu. Jadi clearance kreatinin itu sederhananya menggambarkan kondisi ginjal. Ya, kondisi ginjal itu artinya apa? Jadi ginjalnya sakit, udah rusak gitu. Jadi ginjal itu seperti saringan, teman-teman. Kalau saringan itu kan semakin rapet ininya, lubang-lubangnya kan dia semakin ini ya, semakin yang lolos itu kan berarti cairannya aja gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah makin jarang-jarang, nah bisa aja kan ampas-ampasnya ikut keluar dari lubang-lubang saringan. Nah, ginjal juga seperti itu. Jadi clearance kreatin itu menggambarkan kondisi ginjal. Jadi clearance kreatinin itu juga disebut yang namanya GFR, glomerulus filtrate rate. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya GFR atau clearance creatinine CRCl gitu ya. Yang ini yang 140 dikurang usia dikali berat badan dibagi 72 dikali kadar serum kreatinin. Nah, kalau pasiennya perempuan nanti dikalikan 0,85. Gitu. Jadi nanti kalau di soal ada serum kreatinin diminta menghitung clearance kreatinin atau GVR pakai rumus yang ini. Tapi kalau misal diminta menghitung clearance total, kalau clearance total itu apa? Pengeluaran obat oleh tubuh kita. Gitu. Misal, obat dikeluarkan oleh tubuh kita misal 0,3 mili per jam. Gitu. Jadi satuannya mili, volume. Makanya dia rumusnya volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Kecepatan eliminasi berarti mengeliminasi apa? Mengeliminasi obat. Gitu. Oke. Jadi udah tahu ya. Jadi kalau lihat soal clearance total, clearance kreatinin, udah tahu bedanya. Clearance total itu berarti obat, gitu ya. Pengeluaran obat oleh tubuh kita. Berapa banyak? Baru per sekian berapa waktu. Tuh. Tapi kalau clearance kreatinin berarti menggambarkan kondisi kesehatan ginjal pasien. Jadi jangan kita lah ya, kita sehat-sehat ya. Oke, jadi kalau clearance kreatinin itu menggambarkan nih bagaimana kondisi ginjal pasien. Karena kan gagal ginjal itu ada tahap-tahapnya ya. Ada gagal ginjal stadium 1, 2, 3, 4, sampai 5. Karena ginjal itu kalau udah rusak, teman-teman, dia bakalan mengecil ukurannya seperti itu. Oke, jadi ingat-ingat ya, kalau clearance total rumusnya volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Ya, jadi karena kita udah bisa membayangkan nih, clearance total berarti pengeluaran obat. Pengeluaran obat yang satuannya volume, lalu per waktu gitu. Kalau waktu paruh 0,693 dibagi kecepatan eliminasi. Rumus CRCl berarti kalau CRCl itu, ini kan clearance creatinine. Jadi di soal pasti ada serum creatininnya berapa. Oke, jadi 140 dikurang usia. Jadi harus dikurangkan dulu ya, teman-teman. Kalau pakai kalkulator tuh 140 dikurang usianya sama dengan gitu. Baru dikali berat badan, dibagi 72 kali serum kreatinin. Kalau pasiennya perempuan, kalikan 0,85 hasilnya. Kalau laki-laki, cukup rumusnya yang ini. Gitu ya, jadi jangan bingung lagi. Kak, kalau GVR rumusnya yang mana? Berarti rumusnya sama, seperti clearance creatinin. Tuh. Iya betul, 0,85 kalau perempuan ya, dikalikan. Oke, ya, teman-teman udah bisa catat dulu, 1 menit mungkin ya, kita masuk latihan soal.
Kalau SCR ini saya lupa deh satuannya berapa. Karena saya nggak begitu memperhatikan satuan ya. Saya lupa satuannya berapa. Karena setahu saya selama ini ada satuan atau enggak ya. Nanti coba saya perhatikan lagi ya. Nggak saya perhatikan karena biasanya dalam perhitungan-perhitungannya pun tidak ada mengecoh satuan-satuannya. Kalau serum kreatinin gitu. Karena kan usia pun, terus ada berat badan, ada serum kreatinin. Jadi setahu saya sih tidak ada ya, dia hanya angka-angka saja gitu. Terus ini apa ya? Asal muasal 0,231. Oh, asal muasal ini cara cepatnya. Iya benar ya, ada dijawab dibantu oleh Winarmi. Benar, jadi dari sini tinggal ini tinggal tukar tempat aja. Jadi kalau diminta kecepatan eliminasi, tukar tempat aja sama T setengah. Berarti kecepatan eliminasi sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Berarti 0,693 dibagi 3. 0,6 bagi 3, 2, 3, 1. Oke, iya, yuk lanjut yang T setengah ya, biar kita fokus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia teman-teman. Coba teman-teman sekarang kerjakan dulu. Kita baca dulu pertanyaannya. Berapakah clearance obat tersebut? Ya, jadi clearance CL, clearance obat. Berarti kita langsung masukkan volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Volume distribusinya berapa? Lihat di sini. Volume distribusi, kita langsung cari tuh di soal. 100 mili per kilo. Berarti kita harus kalikan berat badan pasien. 50 dikali 50. Coret, coret, ini sama dengan 500 mili. Karena di sini diminta dalam satuan liter, kita ubah ini teman-teman ke liter. Jadi dibagi 1000, langsung aja nggak apa-apa. Berarti 5 liter. Jadi volume distribusi 5 liter. Kalikan. Tadi kalau 3 jam berapa teman-teman kecepatan eliminasinya? Waktu paruh adalah 3 jam. Berarti T setengah 3 jam. Kecepatan eliminasinya berapa tadi di table? 0,231. Oke, thank you. 0,231. Udah langsung kita kalikan. Udah gimana jelek banget ya. 0,231. Oke, dapat. Langsung ya. Berarti 5 dikali, gini teman-teman. Di sini kan 5 dikali 0,2 itu, misal 31-nya kita abaikan nih. 5 dikali 0,21 itu 1 kan. Nah, jadi opsi C, D, E itu kita coret. Tinggal opsi antara A sama B. Sekarang gini, di akhir itu ada angka 1. 1 dikali 5 sudah pasti 5. Maka jawabannya yang B. Itu caranya. Mengerjakan tanpa kalkulator itu bisa banget farmakokinetika. Tapi kita harus ini teliti. Karena angka berapapun dikalikan 1, ya pasti angka itu sendiri kan. 8 dikali 1 ya 8. Gitu, udah pasti karena di akhirnya 1, berarti 1 dikali 5, akhirnya cuma ada di B, 5. Kayak jawabannya B. Gitu. Teman-teman kalikan juga pasti hasilnya sama. Iya, kayak gitu caranya. Oke, jadi ingat yang ini ya, tabel-tabel ini. Oh, cara cepat ngitung yang tadi. Oke. Jadi cara cepatnya gini, kan 5 kali 0,231. Bisa sebenarnya dua cara sih. Jadi 5 dikali angka 1 pasti angka 5. Dan angka 5 itu ada di mana? Pasti ada di akhir kan. Kenapa? Karena kan angka satunya paling terakhir. Jadi 5 kali 1, 5. Dari opsi A sampai E, yang angka 5-nya di akhir siapa? Si B. Gitu. Oh, misal ya, yang C juga di sini ada angka 5. Nah, berarti kita tinggal tentukan yang di depan ya. Caranya gimana? 5 dikali 0,2 itu kan
Satu ya teman-teman ya. Berarti pasti di depannya juga satu gitu cara mengalihkannya. Di bawah 1 menit kalian bisa mengerjakan soal nomor 2 ini. Oke. Tapi ini tabelnya diingat ya teman-teman ya. Bahkan ketika nanti kajian itu ini sangat sederhana sekali. Karena saya tahu tips ini tuh juga dari salah satu ini ya, salah satu panitia, panitia pembuatan soal. Gitu. Nasional. Jadi saya tahu, oh kayak gitu, gitu. Kan nggak apa-apa kita bagikan kan, namanya ini kan belajar. Oke. Nah, kita kuisis dulu ya, biar makin matang ya pemahamannya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silahkan teman-teman tulis di kolom chat. Ih, mana ya? Ini. Ini. Oh, kita stop dulu. Stop. Bentar ya. Harus lagi. Ini sih. Oke, silahkan teman-teman. Saya copy paste ya. Kalau misalnya nanti hilang, teman-teman bisa buka kok langsung dari website quiziznya. Dimasukin langsung kodenya. Kalau misalnya belakangan join. Banget kalian semakin cepat mengerjakan. Oke? Wah, ada, ada ini ya. Ada Budi. Ini saya masih inget banget nih Budi. Ini teman pejuang tahun berapa ya? Tahun 2000. Lupa. Tahun 2022 atau 2021 gitu kalau nggak salah. Oh iya, ada alumni juga ya. Kita ini lagi ya, kita reuni singkat ya di kelas free class ini. Ah, nggak bisa dibuka lagi gimana ya, Kak? Tanya admin ya, saya nggak tahu. Oke. Ya, sama-sama teman-teman semuanya. Sampai ketemu di kelas Batch Mei dan free class berikutnya. Sama-sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Selamat malam. Thank you. Yep, sama-sama.